أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Suma ila ruh Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah ma'an salima Rasulullah Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Mataram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Terkhusus pada pengurus Majelis Ta'lim Buthatus Salihin, yaitu Bapak Haji Bustani sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berhadir kembali meneruskan majelis ta'lim kita yang insyaallah menjadi kitab Hikam Melayu. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Halaman 56 itu menyerah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain amin. Bahasa Arabnya di tengah tulisannya. Matlabul arifin min Allah asidqu bil ubudiyati wal qiyamu nita salah jitak. Matlabul arifin min Allah asidqu bil ubudiyati wal qiyamu bi huquqir rububiyati. Itu tulisannya kia latuh data, itu salah jitak. Lahunya itu diganti huruf mim. Al-qiyamu bihuquqir rububiyati, yang dituntut segala orang yang arif dari Allah Ta'ala itu sidik di dalam ubudiyah dan berdiri pada segala hak rububiyah. Dan pula yang dituntut oleh segala orang yang alim, orang arif, jadi terlebih tinggi daripada dituntut yang lainnya dari mereka itu. Sama ada orang abid, orang zahid, atau orang yang alim. Nah, bahwasanya dituntut oleh segala orang yang arif itu hanya saja itu sidik dalam ubudiyah dan berdiri pada hak rububiyah, daripada tiada memelihara bahaginya, tiada tangga atau tinggal serta nafsu. Tiap-tiap yang lain dari mereka itu tiada mencarikan mereka bagi segala bahagian nafsu dan bagi segala gharat, gak ada tujuan segala yang dituntut oleh mereka itu. Namanya hidup ini, tahu kita berada di dunia, ada beberapa penghuninya yang disebut hamba Allah. Sama aja pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbedaannya ada orang yang disebut dengan arif, orang yang ma'rifat Allah Ta'ala.
Ada disebut orangnya alim, menguasai tentang ilmu agama. Ada orang yang disebut dengan abid, dia di dalam hidupnya hanya beribadah kepada Allah. Ada yang disebut dengan zahid, hidupnya tidak mementingkan urusan dunia. Ada yang hidupnya awam seperti kita, ada martabat apa-apa. Setiap penghuni dunia ini pasti ada tujuan di dalam beribadah. Beribadah itu Allah Ta'ala tahu sebenarnya menyuruh itu Allah di waktu mengerja suruhannya itu ada tujuan hati. Dan sebahagiannya supaya masuk surga, sebahagiannya supaya dibalas dengan kebaikan, sebahagiannya supaya martabat tinggi dan derajatnya, sebahagiannya supaya mencapai maqam wali Allah Ta'ala, sebahagiannya supaya sukses hidup di dunia, sebahagiannya supaya sehat dan panjang umur. Artinya bermacam-macam orang beribadah tujuannya, termasuklah makna puasa. Orang berpuasa itu melatih kayak apa kita supaya kayak jadi orang miskin, serba kekurangan. Ada juga maninya puasa kita sehat. Ada juga ngapa puasa supaya kada banyak pengeluaran, kada banyak duit lah, ya kada makan. Sekarang ada belanja, ada banyak talah duit, hanya macam-macam dah. Seluruhnya itu disebut bahagian nafsu. Nah, apa jangarannya? Jadi bujurkan salah di dalam martabat peradaban kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita supaya hanya awalnya adalah hati kita atau jiwa itu tunduk kepada Allah. Tujuannya supaya menurut, bukan mencari balasan. Balasan itu kan Allah menjanjikan apabila ibadahnya diterima oleh Allah. Yang kitanya ini tak salah, lalu bagaimana di dalam martabat orang yang kenal kepada Allah? Mereka di waktu beribadah sidik di dalam ubudiahnya. Ibadah itu zahir, tujuan hatinya itu benar. Apa makna benar di dalam tujuan hati? Sekurang-kurangnya supaya takarrub, hendak rindu asik kepada Allah, itu makna takarrub. Bahasa kita menghampirkan jiwa kepada Allah atau pencipta kita. Kada hendak balasan, apakah surga kah, pahala kah, suksesan apa lain urusan kita. Nah itu Allah mencipta kita hidup, Allah yang urus hidup kita nih, dabbara umurah, matur mengurus apa seluruh tentang hidup. Kitanya disuruh beribadah, kenali Allah, setelah itu beribadah. Selama bisa ibadah zahir, artinya kawal gawi, ada kawal lagi nya ujurnya ibadah batin terus menerus. Tetapi di dalam makna keperduan itu ada berbeda.
salat tetap fardu di waktu kita sehat dan waktu ujur. Bedanya boleh mengerja dengan ada keringanan. Di waktu kita sehat wajib berdiri. Sakit kada kawa berdiri, diringan akan berduduk. Kada kawa berduduk, diringan akan berbaring. Kada kawa berbaring, diringan akan dengan isyarat. Artinya nang fardu itu kada tertinggal. Karena itu syiar Allah Ta'ala tentang bahwa Islam itu ya'lu. Islam itu adalah tinggi. Wala yu'la alaihi, dan kada ada nang meninggi Islam. Orang nang maluk-maluknya syukuri diberi hidayah Islam, sehingga lalu siarannya sangat nyata. Islam itu berbeda dengan orang non muslim, ada sama nyata di dalam martabat salat. Tidak ada agama lain yang mengajarkan menghadap kepada Allah satu hari satu malam 5 kali, itu kada ada. Kebanyakan hanya seminggu sekali. Kayak kita hari Jumat saja. Itu nyata bedanya. Kada ada mengajarkan sebelum salatnya itu orangnya bersih daripada najis dan kotor, dan bersih dari hadas berwudu. Ada selain Islam. Kada ada selain Islam. Puasanya itu ada sahur. Kalau orang kada Islam puasa langsung puasa, ada bersahur. Kita ada sahur. Jadi agama kita itu sangat ya'lu. Kelihatan orang banyak. Nasi kita penganutnya ini mensyukuri, lalu ada merubah, ada meninggal akan apa yang telah ditetapkan tentang makna kefarduan. Yang dimaksud dengan ujur lain daripada nang fardu. Ada kamu lagi, maka kita masuk kepada ibadah batin yang musyahadah. Di waktu malam hari kada kawa salat malam ya musyahadah. Siang hari kada kawa mengingat Allah dengan makna lidah ya musyahadah dengan hati. Nah itu disebut ngarannya amalan batin. Karena makna sidik di dalam ubudiyah itu kada babatas. Allah maulah kita, kemudian Allah menyuruh kita dari ibadah, kada ada babatas kepada makna zahir, terus saja sampai kepada makna batin. Kadang alihna itu tuh orang yang di dalam martabatnya nak kenal kepada Allah, ibadahnya membahasa kita ikhlas. Sudah bahwa ibadah ya sudah. Sembahyang sholli lillah, puasa di belakangnya lillah. Nah ini apabila kada dilatih kada bisa. Karena seluruh sifat basyariah manusia, maknanya ada bayangan keberhasilan kesuksesannya mau begawi setiap manusia. Orang bakabun karena ada bayangan biar ini ditanam kita untung hanya mau menanam. Hanya ada bayangannya untung ada mau. Itu kan basyariah kita, sifat manusia. Keberadaan kayak itu. Apain betanam kayu, tapi betanam rambutan ada buahnya kan kayak itu bahasanya. Ada buah yang dimakan. Artinya
Nah, apa nang digawe na itu si manusia ini pasti ada mencari bahagian jiwa, bahagian diri, nggak itu keuntungan. Orang yang mengenal Allah di waktu menggawi takarub bertamesinya, merasakan diri itu di waktu beribadah itu seolah-olah di hadirat Allah. Ini martabat nang awal mubtadi. Kita Allahu Akbar, kita seolah-olah jiwa itu jangan badan di hadirat Allah. Jiwa kita karena Allah kada bertempat di langit dan di bumi, kada juga bertempat di dalam badan kita, kada juga bertempat dalam jiwa kita, ada tempatnya. Jiwa kita nang merasa ka'annaka, seolah engkau yarah melihat Allah, dalam makna tabarri, melepas wujud akuan ada, merasa ada itu dilepas. Akhirnya kada ada lah, kada ada wujud. Ini andaknya di jiwa, di badan kada. Jiwa nang kada ada wadah. Oh, ini hati ada gumpalan, itu lain jihadnya aja. Roh meliput kepada seluruh badan, masih ada wadah liputan itu kada ada. Di situ anaknya Allahu Akbar, bahasa orang Mi'raj. Kesimpulannya selama ada merasa wujud kita kada bertemu Allah Ta'ala, wujud kita dihilangkan, maka Allah nang ada. Allah lalu bersifat kesempurnaan, termasuklah lalu nyata di dalam diri atau jiwa kita. Jiwa kita itu termasuk kenyataan daripada keagungan Allah. Cuma kuasa tadi maka hendak tadi lalu kada ada lagi nang bernama kita. Yang ada adalah kesempurnaan keagungan Allah. Nah, ini dilatih, nah itu. Terus dari awal sampai akhir, ibarat bahasa orang itu, awalnya adalah takbir, akhirnya adalah salam. Awal kita adalah wujud diadakan Allah, akhirnya Adam dimatikan. Awal wujud dan akhir Adam ini tetap jangan berubah, la ilaha illallah. Adam kita ditiadakan itu sebenarnya wujud yang hakiki. Baru mula dunia ini wujudnya majazi, seperti mimpi. Dunia ini setelah Allah matikan dunia, mati kita nah masuk dalam alam akhirat itu wujudnya hakiki, makna hidup nang sebenarnya. Nah itu nang iya nang hidup sewujudannya. Artinya berada di hadirat Allah nang hakiki. Maka orang nang mengenal Allah, apanya hendak jadi. Karena Allah Ta'ala mengasih tajalli, makna apa nang kamu hendaki. Sebenarnya itu kan sifat keagungan Allah. Jarada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Allah menghendaki sesuatu jadi. Dikasih Allah nah ini kepada orang yang di waktu hidupnya beribadah karena takarrub, meninggal dunia nya hendak sesuatu jadi. Nah, hendak, nah itu. Artinya begitu hendak makanan timbul makanan, begitu hendak pakaian timbul pakaian. Dan hendak sesuatu apa aja jadi. Nah ini apabila di waktu beribadah di dunia kadang menghendaki bahagia diberi orang, ala ainun ra'at wal udhunun sami'at khatar qalbil bashar. Itu keagungan daripada keagungan Allah. Nah inilah yang dijadikan orang terus menerus di dalam makna hidup ini.
supaya beribadah, luarnya hatinya merasa di hadrah Allah. Atas saya Abu Madian radhiyallahu jauhlah antara himmahnya, tujuan hatinya kepada segala anak bidadari dan segala makhluk gaib. Tiada antara himmahnya terangkat segala dinding senantiasa hudur. Itu kalau Abu Madian wali kutub di Oman nih, tanah Palestina, Mesir, ada Suriah, Oman. Jauh perbedaan di waktu orang hidupnya ini beribadah karena surga ya nak bidadari makhluk berisi rumah gedung, antara orang takarrub mengangkat menghilangkan dinding wujud dirinya tabari tadi dan senantiasa hudur di hadrah Allah. Di dunia dan di akhirat sama pada makhluk dalam martabat tempat. Dunia ini tempat hidup, akhirat tempat hidup juga. Tapi Allah maulah kita ada untuk hidup di dunia, untuk hidup di akhirat. Di waktu di dunia ini menjadikan bagaimana supaya jadi hadrah Allah, supaya di akhirat kita di hadrah Allah nang hakiki. Tempat mengenal Allah dunia ini, karenanya di hadrah lalu hidup di dunia ini berubah, karena berubah tajalli. Allah Ta'ala tunggal, makhluk ada. Setelah itu cipta Allah, makhluk ada, diturunkanlah kita ke dunia. Kita asalnya Nabi Adam orang surga di hadrah Allah Ta'ala. Sudah dari tanah surga Adam dibentuk oleh Jibril, maka Allah hidupkan ya rohani hidup Adam dalam surga, tapi sorangan kan remi hidup. Lalu sidin mahadaki sesuai kawan keluarlah daripada badan. Waktu beliau tidur, tulang itulah perempuan ya, ada tuh kita Siti Hawa. Jadi dua nih dalam surga. Di dalam surga itu kan ada mau beranak, karena surga punya beranak artinya lain. Proses Allah menghadaki Adam karena ada wujud Nabi Muhammad untuk lahir, tapi kan di surga ada kawan. Diproseslah bagaimana Adam ini supaya keluar, dibikin kesalahan. Ya Adam kamu udah boleh makan bahul dia. Ini sebenarnya di hadrah itu tajalli 4 sifat: jalal, jamal, kahal, kamal. 4 sifat nah ini bertajalli hadrah nang sebenarnya jiwa kita. Tapi karena menjadi rahasia, maka jiwa kita itu ditutupi dengan sifat basyariah. Hanya orang dahulu, di mana Tuhanmu dalam hatimu? Bagaimana mengenal Tuhanmu dalam hatimu? Ini iman di mana? Fil qalbi, dalam hati. Keyakinan di mana? Fil qalbi, dalam hati. Takwa di mana? Dalam hati. Hati ini itu jiwa, itu hadrah nya kada bawadah. Hadrah itu jika bahasa kita majelis untuk kita menerima. Di majelis kan menerima pengajaran ilmu, ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Dua sama aja. Yang penting yang hadir ikhlas, yang mengajar ikhlas. Selama keduanya ikhlas, insya Allah majelis berjalan aja. Tidak usah takutan apa-apa, karena di dalamnya adalah Allah dan Rasul. Sahabat ditanya oleh Rasulullah bagaimana, mereka kata Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul lebih mengetahui.
pondasi pertama itu ulun ini pengalaman dalam makna majelis ada makna apakah sampai hadis Rasulullah pun seperti itu, berjalannya sesuatu karena ada orang yang pamurah, tidak ada masalah yang lain. Orang alim ada artinya habaib ada, orang alim yang ada kalau ada orang pamurah. Dan inilah hadis Rasulullah, dipanggillah orang ulama alim, dia menghadap pada Allah, kamu masuk surga? Ya tidak mau. Ahli ibadah, dia tidak mau. Apa permasalahannya? Ia berkata, karena saya ada orang pamurah. Itu seluruh kunci perjalanan. Orang lihat saja seluruhnya kayak apa aja. Kalau ada ini hancur. Cuma begitu berjalan sesuatu semua ngaku saya semuanya, padahal itu kuncinya. Biar kayak apa aja, mungkin ada orang pamurah hancur, mau ahli ibadah, kamu apa? Apabila unsurnya kita berkelompok, kalau unsur pribadi ya bolehlah, kalau unsur secara umum kita berdoa bolehlah. Tapi begitu membuat satu kelompok, tidak akan berjalan dan tidak akan sukses kelompok itu kalau tidak ada sakhiyun. As-sakhi habibullah walau kana fasiqan. Orang pamurah itu adalah kekasih Allah sekalipun dibilang oleh manusia dia orang fasik, karena dia kunci ujung tombak menjalankan sesuatu. Kalau ia kada berjalan mana bisa terbangun satu masjid kalau tidak ada semua di dalam masjid itu orang yang mau dengan lapang dada ini ikhlas di hadirat Allah, berkorban mau nggak bisa. Dan seluruhnya ya seperti ini. Bah, kalau sudah masjid bicaranya di dalamnya banyak orang ahli ibadah, di sana ada orang alim, di sana ada habaib, di sana ada masjid ngarannya. Kada berjalan, minta tengah jalan. Kalau kada ada sakhiyun orang pamurah, mana bisa. Ini makna di dalam hadrah Allah Ta'ala. Jiwa kita itu terus menerus tertutup, terus menerus seolah-olah kita di dalam hadrah itu karena awal asbabnya kita kadang mempersiapkan 4 sifat Allah yang tajalli di waktu kita berjalan di hadrah itu. Si manusia ini sama seperti alam semesta. Maka alam semesta ini kakak satu waktu tidak, dia akan berubah. Malam berubah siang, panas berubah dingin, hujan. Di waktu orang siang hari siap gagah orangnya, malam hari istirahat. Di waktu panas bajunya tipis, di waktu hujan cari baju yang tebal. Artinya begitu seseorang menghadapi di hadrah itu, ia harus mempelajari dengan baik cara menaruh jiwa, bagaimana supaya di hadrah ada berubah dengan makna kita terus menerus sesuai dengan apa yang kita tuju di dalam martabat seorang hamba yang mengakui bahwa dirinya adalah ciptaan atau pemberian anugerah atau nikmat dan rahmat dari Allah, dan adalah sidik terlebih tinggi martabat segala orang saleh, seperti firman Allah Ta'ala, segala mereka yang percaya takut olehmu akan Allah dan adalah kamu serta orang yang sidik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, itu bahasa Arabnya, bahasa kalimahnya yang di wa kunu ma'as-shadiqin, bahwa ubudiyah itu bagi hati itu sudah dijelaskan tadi. Orang yang memandangkan dirinya bagi Tuhannya itu
Karena umum ubudiyahnya, ubudiyah itu bagi sir, ibadah itu bagi diri, dan menyempurnakan pada segala adabnya itu nyampaikan bagi jalannya. Kalimah ibadah jahir kepada perbuatan badan, kalimah ubudiyah itu jahir kepada perbuatan hati atau jiwa. Artinya bisa dikata hati, bisa dikata ruh, bisa dikata sir, tergantung kepada sampai di mana pelajaran orang yang beribadah itu, sampai di mana ini, di situ tergantungnya. Apabila sampai martabat sir, jiwanya itu, jiwa si orang tadi, orang yang arif billah, labur hancur kepada nur Allah. Ada lagi bicara di situ nur Nabi Muhammad, kadada. Yang ada adalah Allah dan hakikat Muhammadiyah. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini sampai dari bawah dan sampai dari atas. Kalimahnya itu hanya beda di dalam martabat makna. Dari bawah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Karena di bawah ini banyak bersekutu. Orang menyembah lain Allah Ta'ala banyak. Muhammadur Rasulullah bermula Nabi Muhammad yang lahir di Mekah, wafat di Madinah adalah Rasul Allah Ta'ala, Rasulullah Allah. Martabat bawah nih, orang yang di atas sama itu jadi pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang sampai sir, tiada mawujud kecuali zat Allah. Bermula hakikat Muhammad itu serahasia dengan zat Allah. Nah ini artinya tergantung sampai di mana kita. Apabila badan hanya mengenal bahwa jiwaku adalah roh, sampai di roh ngarannya, berarti hidupnya adalah roh nang maulah Allah Ta'ala. Kayak itu pang dia beribadah Allahu Akbar, memandang maulah Allah, karena martabatnya roh. Apabila martabatnya roh hancur, badan hancur, roh itu kadada, kalau kadada nur Rasulullah kan nur seikungannya. Nang nur itu terbit daripada sifat Allah. Artinya begitu ia beribadah, ia memandang seluruhnya terbit daripada kekuasaan Allah, sekurang-kurangnya qudrat iradat Allah. Ini orangnya nur jiwanya, dan di nur ini selesai perjalanan yang namanya basyariah. Ada lagi bicara manusia, itu sudah bicara Allah memberi kepada kekasihnya beberapa urnia yang tahsis, urnia yang khusus kepada Rasulullah. Ya nur tadi, nah nur inilah bahan daripada seluruh nak wujud yang ada. Nur Nabi Muhammad bahannya nama Allah Ta'ala. Tergantung kita ini mana hendak menaruh keyakinan. Ada dan keyakinan sama sekali ke Allah Ta'ala langsung boleh aja juga kan ada masalah. Apa tadi jiwa kita kalau nih badan nih kada lagi dibicarakan jiwa yang kada roh hati nang maulah siapa Allah kan sudah. Berarti kita bergerak badiah mulah Allah karena jiwa nang bergerak nih. Kata melihat pandangan olahan Allah, nah, sudah di situ sudah la ilaha illallah di Muhammadnya ditaruh di dalam syariat saja, artinya ditaruh di badan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan nang berbuat kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad nang lahir di Mekah, wafat di Madinah, Rasulullah. Ilmunya dari Nabi Muhammad, tapi kada dibawa. Artinya kada tabawa beliau. Nah itu kan sangat disayangkan. Berapa banyak orang yang belajar beribadah suluk-suluk, tapi Nabi Muhammad di belakanginya tinggalnya
Kadada sama sekali tak buka hijab yang taksis ya khusus tuh kadada, yang tak buka hanya berkah ibadah. Berkah ibadah, ibadah itu nur, hidayah Allah Ta'ala tak buka. Tetapi kada sampai kemana-mana, hanya sampai di dalam martabat memandang ibadah itu adalah nikmat pemberian Allah. Karena Nabi Muhammad di belakangnya. Nah, orang arifin yang tahqiq mereka tidak meninggal syahadatain itu dibawa dari bawah sampai di mutawasid sampai ke atas. Si nang membawa hancur labur kepada Muhammadur ada lagi ceritanya. Tapi Muhammad Rasulullah nang kada lahir dan kada mati. Kalau ke Muhammad Rasulullah ada lahir ada mati itu disebut berkah nur beliau. Itu di awal sebelum makna perhentian perjalanan seorang insan. Dan menyempurnakan bahasa segala ada budiah, nyampaikan bagi ain tarik dan nyampurnakan pada segala budiah ilai hakut tarik, nyampurnakan segala macam ilai hakikat hakut tarik. Umpama demikian ini apabila engkau kata iya ambur iya karena ambur artinya akan dikau kami menyembah, maka engkau lihatlah dengan dia alam syariat. Bila engkau kata iya karena stain, dikau kami minta tolong, engkau lihatlah dengan alam tariqah. Bila engkau kata ihdinas siratal mustaqim, tunjuki oleh makan kami jalan yang betul, engkau lihatlah dengan di alam hakikat. Quran yang dibaca di dalam surah Fatihah itu kan sebutannya ayat pembuka. Apabila turun martabat syariat 5 Qur'an. Nah, pada diniatakan Fatihah jadi niatakan untuk obat jadi obat, diniatakan untuk penenang jiwa jadi penenang jiwa, diniatakan untuk pahlawan jadi pahlawan. Rata-rata Fatihah mulai bismillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu kada bernapas sekali napasnya. Artinya tarik napas apa nih ya? Napas saja orang baca. Nah itu punya dijadikan pahlawan nampar orangnya. Tapi maling mana ditampar. Artinya kada lain nang seorang jadi orang jalim lain, artinya membela diri maknanya. Tapi sanapas harus melatih bisa berapa minggunya kawah. Fatihah itu maka ada latihan zikir napas ditahan ada tahan sabandiah karena makna mati itu kada bernapas. Pun masih bernapas hidup masih. Bahagiannya nah itu tarikahnya. Nah sekalinya di Fatihah itu juga jalan pemuka hijab dinding. Kita membaca ya karena abudu kepada engkau ya Allah kami menyembah. Ikhlas ini karena martabat syariat. Arti syariat itu memandang datangnya dari Allah. Memandang datang dari Allah, syariat mau datang daripada hamba itu mahades. Baru alam ngarannya. Apabila ke alam yang terus menerus hancur labur ada bernilai di sisi Allah. Masuk akan ke syariat. Syariat itu peraturan Allah. Ya membaca iya karena stain kami jadi kawa menggawi ibadahnya pian juga ya Allah nolonginya ini kan nikmatnya. Jadi disebut tarekah mengamalkan syariat. Karena mengamalkan ilmu tauhid. Ihdinas siratal mustaqim bari kami jalan nang lurus. Nah itu martabat hakikatnya. Jalan lurus tuh kada ada kita kan. Nah ini nang asli. Apabila ada kita kada lurusnya pasti tak bawa sifat kita. Ada takabur, sombong, ada ujub, ada apa aja yang sifat kita. Tapi kalau sudah kita kada ada lagi ya. Itu hakikatnya. Artinya syariat, tarekat dan hakikatnya ini jalan untuk membuka hijab. Syariatnya memandang datangnya dari Allah, nang datang dari Allah ini kada kawa juga, kada ditolongnya Allah. Kedua-duanya itu kada kawa sampai ke hadrah Allah.
mohon kada Allah Ta'ala juga memberi hidayah. Hancur kada ada lagi akuan sama sekali kita, kada ada upaya kita, kada ada ilmu kita, kada ada ibadah kita yang memberi bekas sampai nih tunggal la ilaha illallah. Ada lagi nih. Nah inilah hakikat. Nah ini lalu disebut di hadrah. Kita adanya berada di hadrah, jiwa badan di bumi, jiwa di hadrah. Dan ini diakui oleh seluruh ahlu sunnah wal jamaah sampai zaman dahulu. Rasulullah SAW kita lihat beliau mi'raj, begitu beliau di hadrah Allah mendengar suara Abu Bakar, begitu di hadrah Allah mendengar kaki Bilal berjalan menuju ajan. Artinya orangnya di sini aja tapi jiwanya di sana. Maka Rasul berkata, apa ada Abu Bakar aja? Allah Ta'ala kan ada wujud sama sekali. Kenapa ini ada suaranya? Jiwa orang tuh turun ke bawah. Rasulullah berkata, bermula iman Abu Bakar tidak bisa menandingi seluruh makhluk yang ada di bumi. Ada yang menandingi iman Abu Bakar. Nah apa sebabnya? Lima waqara bisaddi, karena batinnya lain. Di hati sekalinya anak beda di situ. Padahal yang lain ini luar biasa makrifat kepada Allah, tapi beda Allah memberi. Kalau dia bahaya, berian Allah Ta'ala Allah makna perbedaan. Maka segala hadrah itu tiga perkara. Pertama hadrah rububiyah, hadrah jalal. Rahmani, hadrah jamal, hadrah ilahi, hadrah kamal. Sidin tiga aja. Nang abad kaharana itu yaumul kiamat. Di hadrah jalal bersegera dengan sabar, hadrah jamal segera dengan syukur, kamal segera dengan sakinah. Apabila engkau menyempurnakan hasil hadrah jalal, hasillah bagimu susah. Dan lenyap karena susah itu haram. Iya itu tadi seperti alam jalal, maknanya keagungan. Itu jadi keagungan dah. Kayak apa aja sesuatu nih. Sudah ada lagi makna bisa apa-apa. Anang berjalan orang yang di dalam hidupnya sehat, begitu Allah terjadi makna sakit ya sakit lah. Siapa kawan mampu untuk dia ada sakit kan dia dalam bambunya. Bagaimana orang nih sudah mengerti hal ehwal ini di waktu sakitnya ia bersifatlah sabar itu. Ia karena abudu memandang sabar datang dari Allah, nasta'innya kita kadang memandang diri kita ini punya itu ihdinas siratal mustaqimnya. Sekalinya seimbang kita ini orang, kita hanya menerima kemudian beradab. Itu aja, menerima apa aja beradablah. Itu ada ujub nama sifat. Ada sifat sabar, ada sifat syukur, ada sifat sakinah. Itu hanya untuk menampakkan kepada pengajarannya itu ke orang lain. Bahkan hukum Rasulullah sebenarnya yang dibicarakan kita nih uswatun hasanah, percontohan. Tidak ada apa aja seluruhnya makna dalam kata yang paling istimewa selain Rasul. Tapi lihat kehidupan beliau. Begitu Rasulullah sakitnya melebihi 3 kali daripada orang biasa. Sidin banyak sakitnya umat, panas. Ada riwayat sakit Rasulullah karena pengaruh racun. Seorang Nabi dan Rasulnya menyampaikan la ilaha illallah, dihasut oleh orang, melewati perempuan orang Yahudi.
dikasihlah Rasulullah, senang beliau makan kaki di kita, kambing, landau. Jadi maka di waktu beliau mau makan berbicaralah tuh kaki kambing, saya ini Rasul diracun. Siapa nama racun? Perempuan orang Yahudi. Tapi Rasulullah perempuannya, saya hanya mencoba kalau kamu betul-betul Rasulullah maka racun kada berfungsi, maka Rasulullah makan untuk membuktikan bahwa kada mati, tidak apa-apa. Tapi pengaruh ganasnya racun itu berlalulah kehidupan terus, di ujungnya pengaruhnya umat panas. Orang Bahari itu bahasa orang Bahirian, orang dahulu. Kita ini hilang sudah ada dari masalah racun. Guru-guru kita sampai habis gigi pengaruh racun. Dia ada yang beri pengaruh. Mudaratnya itu kan ada, cuma jahit. Jadi waktu akhir perjalanan timbul. Artinya sangat berbeda dengan zaman kita. Zaman kita ini ujiannya harta aja. Apabila dia di harta masuk kita bahaya. Harta itu masuk makna martabat. Ya ini kan asal mau aja. Dialah orang calon apa tahu juga. Nah itu si ulama tadi itu ujiannya masuk makan racun. Habis saya sudah kalau dia pakai dan dakwah berhenti. Itu aja kalau kita nang kayak asal situ aja kita bahasanya kayak apa aja, tapi ada bahasa orang tuh jangan jadi orang kota, jadi orang kampung aja. Orang kan mau mangkat. Padahal di otaknya lebih pada orang di kota. Bahasa tuh kita apa prediksi apa itu sudah di otaknya. Orang kan ahli politik prediksi aja lah. Tapi jalan makan aja kayak orang kampung aja. Ada berpengaruh kepada mana dunia zaman kita nih itu. Apabila tajalli hadrah jamaah nyaman semuanya dah, syukur aja timbulkan situ. Apabila hadrah kamal sempurna kita nih sihat, orangnya berduit kaya raya apa seluruhnya itu orang yang bertajalikan jiwa kita dijahirakan pada martabat iya karena bulunya sukses. Jadi sebenarnya kada keluar dasar di dalam sholat itulah rahasia kehidupan. Nah ini jasa kadar kita untuk pengajian pada pagi hari ini, sambungannya itu bakabal bakaknya itu sambungannya pengarang. Dan ini terakhir kita karena bertemu bulan Ramadan, insyaallah ada sambung. Selesai lebaran karena bisa aja kita saling menghubungi yang isinya kita menyambut bulan Ramadan. Jadi kan ada berlibur ulun pengajian yang ada apa jadi gawe supaya melatih istiqamah tidak berpengaruh dengan kata apa. Kalau para bulan puasa hanya memang pengajian kawak ya kita gawe lah. Ada pengaruh dengan sebab bulan ini lalu libur ada. Kecuali memang ada boleh kada harus diliburkan. Jadi ulun segala rombongan apabila di dalam pengajian kita ada salah hilaf untuk menyambut bulan Ramadan, saling ulun akan omongan minta halal minta ridha. Sebaliknya pada sambian juga ada bahasa kita kekurangan kesalahan apa seluruhnya ulun meritakan dan segala rombongan kami itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita.
Mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, di dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan berkah kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, bisiri suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim ridallahu ta'ala an sadatina sabi rasulillah ajmain. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa jadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan bil maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan badal maut. Allahumma hawwin alaina wa saghrat mati wa najatan minan nar wa hisab. Rabbana qulubana bihamdika rahmatan ya kuntal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum